Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke inti dari videonya, marilah kita terlebih dahulu menyampaikan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah memberikan rizkinya kepada kita semua, dan Tuhan yang tidak pernah berhenti memberikan hidayahnya dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam channel hamba Allah ini lagi tanpa ada halangan sedikit pun, dan juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan tidak lupa juga salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan syafaatnya kita semua, sahabat hamba Allah semuanya yang saat ini yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkahi umur, dimurahkan rezekinya, dan juga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 macam zina yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 macam zina ini, kita sebagai umat muslim dan muslimah wajib untuk menghindari 3 macam zina ini, karena 3 macam zina ini adalah merupakan 3 hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beragama, tentu sangat berusaha untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma agama ini. Salah satunya yakni adalah zina. Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Itu adalah zina. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Berikut ini 3 macam zina yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah zina muhson. Zina muhson ini adalah zina yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita untuk selalu berusaha untuk menghindari zina muhson ini. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah kemudian melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Ini tertuang dalam ayat dan hadis ya, terkait larangan berzina dalam pernikahan. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yakni Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui." Surah Al-Anfal ayat 27. Sebaiknya seseorang yang telah memiliki ikatan pernikahan, hendaklah mereka bisa menjaga diri dari orang lain yang bukan mahramnya. Yang kedua, zina yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zina ghairu muhson. Apa zina ghairu muhson? Zina ghairu muhson ini adalah zina yang dilakukan oleh pria ataupun wanita yang belum menikah. Jadi sebaliknya dari zina muhson.
Zina ghairu muhson sebaliknya dari zina muhson. Misalnya nih, contoh mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah, ataupun kalau bahasa modernnya tuh sekarang berpacaran atau menjalin hubungan, maupun yang tidak yang berpacaran maupun yang tidak berpacaran, itu adalah zina ghairu muhson. Namun melakukan perbuatan zina sebelum sah menjadi suami istri itu tidaklah boleh. Itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan status dengan berpacaran, meskipun statusnya bukan apa-apa, tapi orang tersebut melakukan sebuah hubungan intim, itu dinamakan zina ghairu muhson. Nah, zina ghairu muhson ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, semoga kita dijauhkan dari zina ghairu muhson dan zina muhson. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah zina al-laman. Zina al-laman adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Maksudnya gimana? Maksudnya hal ini dijelaskan dalam riwayat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu bersabda sebagai berikut: sudah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena kedua mata zinanya adalah melihat, ya. Kedua mata zinanya adalah melihat. Kedua telinga zinanya adalah mendengar. Lisan zinanya adalah berkata-kata. Tangan zinanya adalah menyentuh. Kaki zinanya adalah berjalan. Hati zinanya adalah keinginan. Dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-laman, zina al-laman ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama zina ain, yaitu ketika seorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu, itu zina mata, ya. Jadi maksud zina mata itu seperti itu. Zina kolbi, yang kedua zina kolbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia, itu juga termasuk zina al-laman. Zina yang ketiga zina ucapan, yang dibahas di atas. Zina ucapan, zina lisan, ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang, itu zina ucapan. Yang keempat zina tangan, yadun, yakni tangan, terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya, diikuti dengan, tetapi memegangnya itu sambil dengan perasaan senang, bahagia, sampai timbullah hawa nafsu dari kita. Itu termasuk zina tangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah 3 macam zina yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 3 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sampai di sini dulu pembahasan mengenai 3 zina yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut, dan semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.